Perangkat PC atau laptop sekarang itu paling banyak menggunakan Windows karena mudah penginstalannya, mudah dicari dan mudah didapatkan dan murah. Serta bajakannya mungkin banyak, saya tidak tahu. Tapi untuk produk OS itu yang saya tahu saya itu ada 3. Pertama ada Windows tentu saja yang kita sering gunakan, terus ada Linux dan ada macOS. Kalau Linux itu jarang dipakai, kebanyakan yang pakai Linux itu kecuali para hacker. Terus ada macOS. Nah, ini macOS adalah produk dari Apple, kayak MacBook, ya laptop MacBook itu pasti pakainya macOS. Ya, karena harganya cukup mahal, jadi kebanyakan orang sekarang beralih ke Windows. Nah, Windows ini adalah salah satu produk dari Microsoft. Nah, Microsoft ini memproduksi namanya operation system itu yang namanya Windows dari tahun 1985, guys. Cukup lama, dari Windows 1, Windows 3,1, Windows 95, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan sekarang Windows 10. Terus ada lagi terbaru Windows 11, nanti juga akan dibikin Windows 12. Nah, di sini saya akan lebih fokus ke Windows 7 karena saya adalah salah satu user Windows 7 sejak tahun 2009, yaitu sejak tahun pertama kali dirilisnya Windows 7 ini, guys, tahun 2009. Sampai saat ini saya masih menggunakan Windows 7 ini, guys. Jadi sudah berapa tahun tuh? Dari 2009 sampai 2022 ada mungkin sekitar 13 tahun saya menggunakan Windows 7 ini. Nah, ada sesuatu yang membuat saya terus tertarik sama Windows 7 ini. Namun ada juga masalah yang saya hadapi di Windows 7 ini di sekarang ya, karena Windows atau pihak Microsoft itu mulai sepertinya akan meninggalkan Windows 7 ini dan mereka akan lepas tangan dengan para user Windows 7. Sebenarnya beritanya itu sudah sejak tahun 2020 kemarin, itu pihak Microsoft itu sudah menghentikan dukungan atau updatean terbaru untuk Windows 7, guys. Jadi seperti updatean keamanan, updatean pengguna layanan lainnya seperti keamanan internet, keamanan pokoknya yang berhubungan dengan keamanan untuk Windows 7 ini dan updatean lain-lainnya itu sudah tidak lagi diberi oleh pihak Microsoft. Nah, ini cukup berbahaya, guys. Dan pihak Microsoft itu sebenarnya sudah memberi peringatan, memberikan warning pada pengguna Windows 7 itu untuk cepat-cepat sebaiknya beralih ke Windows 10 karena Windows 10 itu lebih terupdate segalanya gitu ya. Keamanannya, privasinya, terus keamanan aplikasi itu sudah terupdate untuk Windows 10. Sementara Windows 7 sudah tinggalkan. Ibarat itu kayak kapal. Ini kapal yang mengangkat penumpang. Kapal ini mau tenggelam, terus si penumpang suruh cepat naik kapal satunya yang Windows 10 itu lebih baru, lebih bagus. Ini kapal yang ini yang kalian pakai sekarang itu sudah mau tenggelam. Jadi gitu. Jadi pihak Microsoft itu sudah memberitahu kepada para user di halaman website mereka di Microsoft gitu. Jadi cepat-cepat pindahlah ke kapal berikutnya karena kapal ini sudah akan tenggelam, guys. Karena kalau terjadi sesuatu dan lain hal, pihak Microsoft itu tidak mau bertanggung jawab. Kalau kalian masih menggunakan Windows 7 terus tiba-tiba misalkan, ya mohon maaf ya, kalau tiba-tiba akun-akun kalian diretas, akun Gmail, akun YouTube, akun Instagram, pokoknya akun sosial media kalian itu dijebol. Nah, itu sangat-sangat berbahaya, guys. Tapi nih buat Microsoft mungkin ada hal yang mereka tidak ketahui, bahwa sebenarnya itu masih banyak pengguna atau masih banyak user Windows 7 di luar sana, guys, termasuk saya. Masih banyak, saya tidak tahu, mungkin kalian juga menggunakan Windows 7 atau siapapun, om kalian, bapak kalian tuh masih menggunakan Windows 7. Saya sendiri pun sampai sekarang itu masih menggunakan Windows 7. Jadi sebenarnya apa yang membuat masih bertahan di Windows 7 padahal sudah ada Windows 10 yang lebih terjamin keamanannya nih, guys ya, tapi masih tetap bertahan dengan Windows 7. Nah, mungkin di sini bisa menjawab. Pertama, salah satunya itu kontrolnya yang mudah, guys. Kalau saya tuh kalau main Windows 7 itu
kayak gimana ya, kontrol panel tinggal tekan ini, terus lihat program tinggal ini, terus lihat posisi harddisk gini. Pokoknya kayak sudah nyaman dan terbiasa dengan Windows 7 ini. Jadi kalau mau lompat lagi di OS yang baru itu kayak mesti beradaptasi lagi guys. Mungkin bagi kalian berpikir kalau pindah ke Windows 10 itu mudah saja, kan tinggal install, tinggal copy data baru pindahkan. Waduh, tidak semudah itu kawan, tidak semudah itu sobat. Kan ya, sebagai seorang fotografer misalnya dia terbiasa pakai Windows 7, terus ada file-file editing video, project editingnya misalkan, ada project gambarnya, project bangunan, misalkan dia seorang arsitek, terus mau beralih ke Windows 10 ya itu filenya tuh nggak bisa di backup gitu karena dia sudah tersistem di Windows 7. Kalau cuma copy gambar, copy video, atau copy file game mentahan itu masih bisa, tapi kalau file yang sudah terinstall di Windows 7 itu mau pindahkan di Windows 10 terus mau buka lagi di Windows 10 berharap bisa jalan seperti biasa, tidak bisa guys, tidak bisa karena sudah beda sistem dari Windows 7 ke Windows 10. Updateannya saja sudah beda, Windows 7 sudah tinggalkan Windows 10 lebih baru. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa di copy di Windows 7 terus dibuka di Windows 10, hanya modal mengcopy atau membackup, tidak bisa. Kecuali mungkin ya saya beli laptop atau beli PC baru, laptop baru itu sudah ada Windows 10-nya. Nah, itu kalau beli baru masih kosong melompong itu tinggal kita isi gitu, enak kalau gitu. Enak sekali tuh, tinggal kita aplikasi, install ini, masukkan game. Kalau beli kosongan kan kita beli laptop itu sudah ada Windows 10-nya atau Windows 7 atau beli PC sudah ada Windows 10-nya, itu enak sekali kalau yang itu saya langsung terima kalau yang itu. Tapi kalau sudah punya project di Windows 7, sudah punya pekerjaan di Windows 7, terus mau masuk ke Windows 10, aduh, backup projectnya ini yang agak susah guys. Backup data projectnya yang kita sudah kerjakan di Windows 7 ini mau pindah di Windows 10 itu, coba deh tanya teman kalian yang terbiasa di Windows 7, mungkin ada ya, terus install ya Windows 10 pindah, itu dia harus berpikir lagi tuh backup datanya, pindahkan filenya. Bayangkan ini aja udah full guys. Nah, ada pula beberapa hal yang paling menyakitkan sebagai user Windows 7 ya guys ya. Kemarin itu yang paling terasa itu waktu saya pernah install game ya. Ada beberapa game itu yang sudah tidak bisa diinstal di Windows 7. Nah, itu satu. Terus game itu kemarin GTA San Andreas Definitive Edition. Nah, game itu pada saat setelah saya install, memang pertama berhasil install, tapi setelah saya mainkan, keyboard dan mouse saya itu tidak berfungsi guys. Jadi karakter CJ itu nggak bisa saya gerak-gerakan, tidak bisa saya kontrol, karena setelah saya cari artikel ternyata game GTA San Andreas Definitive Edition itu hanya worth it di Windows 10 ke atas. Windows 7 udah nggak bisa. Terus ada game lagi yang saya baru install, baru klik next, itu sudah tidak bisa. Saya cari lagi ternyata dia tidak support di Windows 7. Terus ada lagi software Prism Live Studio, kalau saya tidak salah itu namanya ya, Prism Live Studio. Itu salah satu software untuk live streaming, dan itu sudah tidak bisa digunakan di Windows 7. Nah, ini menjadi khawatir nanti kalau beberapa aplikasi besar, game-game terbaru itu sudah tidak bisa lagi diinstal di Windows 7, termasuk mungkin nanti siapa tahu Google Chrome. Saya dengar kabarnya Google Chrome itu sudah mulai meninggalkan Windows 7. Nah, ini berbahaya guys, karena akun saya terkait dengan Google Chrome ya itu. Terus beberapa aplikasi lain mungkin nanti juga akan menyusul. Siapa tahu OBS sudah tidak bisa bekerja di Windows 7. Siapa tahu nanti YouTube sudah tidak bisa dibuka di Windows 7, ya kan, kita tidak tahu. Siapa tahu pihak Microsoft atau pihak YouTube juga mungkin langsung menarik diri untuk di open di Windows 7. Oke, sebenarnya itu nggak ada kaitannya, tapi ya kalau saja, siapa tahu kan ke depan, kita tidak tahu nanti jadinya seperti apa. Mungkin nanti beberapa aplikasi lain lagi mengikuti seperti para emulator
emulator Android. Untuk sekarang ini emulator Android masih bisa di Windows 7. Kalau seandainya nanti ke depannya emulator ini sudah tidak bisa digunakan di Windows 7, wah ini gawat guys. Gimana lagi saya mau main game? Kan terus aplikasi kemarin tuh ya seperti saya bilang tadi itu Prism Live Studio. Nah itu tidak bisa digunakan di Windows 7. Takutnya nanti game lagi akan menyusul. Gimana nanti seandainya kalau game dari Steam sudah tidak bisa bekerja di Windows 7. Nah terus ada nanti kan menyusul secara perlahan guys. Biasanya itu aplikasi ini nggak bisa, aplikasi ini game ini nggak bisa, dan lama kelamaan semua aplikasi nggak bisa lagi diinstal di Windows 7. Jadi secara otomatis Windows 7 dikubur dan tidak pernah akan dipakai lagi gitu guys. Sama dengan Windows XP. Nah gitu, dulu saya juga user Windows XP dari tahun 2000 sampai 2007 ya, karena saya salah satu pengguna aktif juga di Windows XP. Saya sering otak-atik Windows XP dan segala isi di dalamnya. Untuk beralih dari Windows XP ke Windows 7 juga itu transisinya ya cukup lumayan lama juga untuk beradaptasi, tapi ya karena kita sudah biasa di Windows yang sebelumnya itu, kalau masuk ke Windows berikutnya yang baru itu sudah mulai lancar guys. Sudah istilahnya transisinya tuh gampang saja dijalani. Nah sekarang untuk Windows 7 yang semua yang sudah mau akan berakhir ya masa jabatannya, saya ada saran nih buat kalian yang masih menggunakan Windows 7. Terserah kalian mau terima atau tidak, yaitu urusan kalian ya. Tapi saya sudah selama menggunakan Windows 7 ini, mungkin saya mau berbagi pengalaman sedikit. Yang pertama kalian lakukan itu, kalau kalian sebagai user Windows 7 yang sudah senior mungkin ya pasti sudah tahu lah. Tapi kalau yang yang baru ya, tapi ngapain juga yang kalian baru mau pakai Windows 7 gitu kan, sudah ada Windows 10. Tapi ini tips saja ya, tips saja buat saya, dari saya itu buat kalian yang masih mau bertahan di Windows 7. Pertama, gunakan antivirus terbaru dan terupdate. Nah itu antivirus harus terbaru dan terupdate, dan download langsung di website resmi mereka seperti McAfee, Smadap, Norton, AVG, Avast, itu langsung download ke sumbernya, ke websitenya. Itu ada yang gratis, kalau nggak salah itu AVG gratis, Avast gratis, McAfee mungkin gratis ya, Smadaf gratis ya. Itu silakan langsung download antivirus secara gratis dan install antivirus itu, dan kemudian scan setiap kali kalian mendownload aplikasi dari internet itu sering-sering scan pakai antivirus itu guys. Berikutnya, kalau kalian mendownload aplikasi, download software, download driver PC atau laptop kalian itu langsung ke sumbernya guys, langsung ke website resmi milik mereka. Kayak misalkan download driver Gigabyte, langsung saja ke website Gigabyte. Download driver Nvidia, langsung saja ke website Nvidia. Download antivirus, langsung ke website antivirusnya. Kayak McAfee, langsung download di McAfee-nya, website McAfee. Download misalkan OBS, langsung ke website OBS, itu gratis dan itu saya rasa pasti aman guys. Jadi jangan download software dari sumber yang tidak kalian ketahui, apalagi dari website ke website gitu guys. Dari website ini antar ke website ini, kasih link ini. Nah itu jangan guys, jangan sampai file yang kalian dikasih itu adalah file yang bervirus, yang ada malware-nya. Ini kejadian teman saya, emailnya dihack, akun YouTube-nya dihack gara-gara dia terima email dari seseorang yang tidak diketahui, ngajak bisnis ya gitu kan. Dia kan YouTuber baru, sebenarnya itu mungkin masih ribuan ya guys ya. Dia terima email untuk kerjasama dengan salah satu perusahaan yang tidak diketahui, terus dia kasih sebuah software itu dia install di PC-nya, dan beberapa waktu kemudian saya dengar dari cerita dia ya, akunnya itu diretas guys, termasuk akun channel YouTube-nya. Nah itu hati-hati guys, itu sangat berbahaya itu. Jangan sampai kalian install aplikasi yang tidak jelas dari mana asalnya. Next, ini yang terakhir adalah kalian jangan asal buka website. Nah hati-hati buka-buka website guys ya, terutama website yang bokep ya gitu kan ya. Kan sekarang banyak website gitu. Nah kalian aktifkan VPN, pakai negara Irlandia mungkin, atau negara Afrika, atau terserah negara apa, kalian langsung buka website yang berbahaya itu. Nah disitulah letak banyak virus guys.
Nah, kira-kira seperti itu saja videonya guys ya, curhat saya sebagai seorang user Windows 7 dan berbagi tips bagi kalian yang masih menggunakan Windows 7, terserah mau terima atau tidak, yaitu terserah kalian. Yang mau pakai Windows 7 juga terserah, mau pakai atau tidak juga lebih bagus. Kalau mau pakai Windows 10 silahkan pakai Windows 10. Windows 10 bagus. Windows 10 itu bagus. Saya masih pakai Windows 7 karena masih ada project yang saya kerjakan di sini. Saya belum bisa lepas Windows 7 karena masih saya ingin berhifuria, bersenang-senang dengan Windows 7 ini. Tapi yang jelas saya sudah install antivirus yang kuat, yang kencang, yang gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan install antivirus pada PC atau laptop kalian.